Shalom, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini, mari kita kembali bersatu hati melalui ibadah online GBT Shalom Nongko Jajar. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima lawatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ya Allah kami yang baik Yesus Kristus, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Sehingga kami bisa melaksanakan ibadah online Tuhan. Berkati kami dari awal ke akhir nanti, biarlah hati kami sungguh-sungguh dengan menerima firman dan melaksanakan pujian-pujian. Terima kasih Yesus, inilah doa yang dapat kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Pengharapan kami taruh di dalam-Mu Tuhan. Karena kami percaya tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Engkau ada buat kami Tuhan. Pengharapan kami sungguh tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Oh Jesus, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Percaya, ku aman dalam-Mu. Jesus, hanya Kau Tuhan. Kau tak pernah gagal Tuhan dalam hidupku. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Oh, harapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku tak
Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami berharap. Kami aman Tuhan di dalam-Mu. Oh, Jesus, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Tuhan adalah. Ku percaya Tuhan, ku percaya ku aman di dalam-Mu. Sungguh kami percaya, sungguh kami berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Karena tak pernah setitik pun rencana-Mu gagal dalam hidup kami. Selalu Engkau menepati janji-Mu Tuhan. Tak Kau biarkan kami sendirian. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord. Thank you. Tinggikan nama Tuhan saudaraku. Angkat hatimu, angkat suaramu. Dengan sukacita katakan, Kau Tuhan kekuatanku. Haleluya. Jesus, terima kasih Tuhan. Pengharapan kami, kekuatan kami, Kau Tuhan. Indahnya pelangi. Oh, 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 oh. Secerahnya mentari. Namun Kau Tuhan, namun Kau yang terindah. Jesus, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untukmu, Jesus. Sekali lagi katakan Jesus. Angkat suara, angkat hatimu saudaraku. Come on. Ada sukacita dalam pengharapan dalam Yesus. Walau badai menghadang, oh, oh, dan bumi pun berguncang, namun Kau yang setia. Kau baik Tuhan, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata Yesus Tuhan, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Biar mulutmu boleh mengatakan sesuatu buat Tuhan saat ini. Katakan Kau baik Tuhan. Katakan Kau dahsyat Tuhan. Katakan kekuatan kami Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, Engkau Tuhan. Sungguh nyata Tuhan, hanyalah untuk-Mu. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah
tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sungguh Tuhan kami percaya, sungguh Tuhan kami tetap berharap hanya di dalam-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu namun tetap kami percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Hanya hidupku di dalam-Mu Tuhan, hanya pengharapan kami untuk-Mu Tuhan. Jesus, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu, Yesus, menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Jesus, thank you Jesus. Bersama kita tundukkan kepala. Tuhan, pagi hari ini kami datang menyembah Engkau. Kami datang untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Kiranya pagi hari ini Engkau memberkati kami melalui firman-Mu. Dan siapapun yang mengikuti ibadah online ini senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menyambut firman-Mu dalam ibadah pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku. Pagi hari ini kita akan membaca didik firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8.
Injil Yohanes pasal yang ke-8, kita membaca dalam ayat 30 sampai ayat 36. Mari kita siapkan firman Tuhan, kami ambil dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Kebenaran yang memerdekakan. Ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Apa kira-kira yang dikatakan Tuhan Yesus? Sesudah Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu, di dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-29, Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa akulah terang dunia. Tuhan Yesus berkhotbah di tengah-tengah bangsa Yahudi. Akulah terang dunia. Yang pertama. Yang kedua, aku bukan dari dunia ini. Yesus bukan dari dunia ini. Setelah itu, ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ini saudaraku, pernyataan Tuhan Yesus dapat diterima oleh banyak orang Yahudi. Karena apa? Untuk menerima firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mereka itu mempunyai pikiran yang bijaksana, yang bisa mengerti dan memahami tentang siapa Yesus itu. Dia adalah terang dunia. Siapa Yesus itu? Bukan datang dari dunia, tapi manusia yang datang dari surga. Dan banyak orang bisa menerima dan mau menerima. Gimana zaman sekarang? Kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus, siapa Tuhan Yesus? Apakah semudah itu manusia bisa percaya, bisa menerima? Tetapi kalau manusia itu punya akal sehat, mempunyai kebijaksanaan dari Tuhan, maka penerimaan percaya kepada Yesus itu merupakan suatu anugerah, saudara. Ya, satu anugerah. Kita percaya kepada Yesus itu adalah satu anugerah. Dalam kitab Hosea pasal yang terakhir, coba kita baca kitab Hosea. Hosea pasal yang ke-14. Kitab Hosea pasal 14 ayat yang ke-10. Ini sudah berkata, ditulis, siapa yang bijaksana? Nah, tidak semua orang mempunyai pikiran yang bijaksana. Siapa yang bijaksana? Biarlah ia memahami semuanya ini. Kalau kita baca untuk diri kita, saya yang bijaksana, kita yang bijaksana. Biarlah kita memahami semuanya ini. Ini saudara, pemahaman ini penting. Karena apa yang dikatakan Yesus itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari firman dari Allah yang ada di dalam pribadi Yesus. Sebab Yesus sendiri adalah firman itu sendiri. Jadi dia menyatakan diri, bukan kemauannya diri, tapi kemauannya firman. Siapa firman itu? Allah. Siapa Allah itu? Bapa. Ya. Siapa yang bijaksana? Biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham? Biarlah ia mengetahuinya. Ini kemurahan. Ini kemurahan Tuhan untuk kita. Kita bisa memahami, kita memiliki pikiran yang bijaksana. Pikiran yang sudah dikuasai oleh firman. Sehingga pikiran kita, mata hati kita dibuka selebar-lebar mungkin. Bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Bahwa Yesus adalah datang dari surga, bukan dari dunia. Ini baru pertama kali. Baru pertama keyakinan
yang disampaikan kepada Yesus itu menjadi percaya banyak orang Yahudi. Kemudian, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Firman itu lurus, tidak bengkok. Bengkok kanan, bengkok kiri. Firman itu lurus. Jalan lurus. Tidak ada sembunyi-sembunyi, terang, jelas. Dan orang benar menempuhnya. Nah, ini kita orang bijaksana menempuhnya, menerimanya, mengalaminya dari kebenaran firman itu sendiri. Kemudian, tetapi pemberontak ini yang tidak percaya, yang banyak dalih, banyak alasan, banyak komentar, ya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ, tergelincir karena tidak ada pegangan, tidak mempunyai berpendirian yang teguh, tidak mempunyai pikiran yang bijaksana, karena tidak bisa atau tidak mau memahaminya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Dan dalam Injil Yohanes pasal 8:30 itu, setelah Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi. Ini banyak orang Yahudi yang percaya. Dan juga banyak orang Yahudi yang tidak mau percaya. Tetapi orang Yahudi yang mau percaya, yang percaya kepadanya, dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Wah, ini baru permulaan start menjadi murid Tuhan. Tentunya murid itu mesti belajar kepada guru. Dan guru itu mengajar kepada murid-muridnya dengan benar. Dan Yesus menyatakan dirinya mengajar kepada orang banyak. Itu adalah kebenaran. Ya, di situ dikatakan orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya menjadi murid-muridnya. Ya, menjadi murid Yesus, murid yang setia, murid yang taat kepada hukum-hukum kasih. Ya. Coba seterusnya. Bagaimana ayat ini tertulis dan banyak kehidupan yang mau menerima dan memahaminya. Dan di sini juga ditulis dalam ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Benar-benar kita dimerdekakan oleh kebenaran. Namanya merdeka itu tidak mengalami penderitaan, tidak terjajah, tidak terbelenggu, dan benar-benar merdeka. Dikatakan di sini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa jawab mereka? Kami adalah keturunan Abraham. Masih ada alasan, ya, karena orang Yahudi itu pinter, apa dan mengerti hukum Taurat. Mereka semua orang Yahudi yang percaya juga mengatakan seperti ini. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Nanti Tuhan Yesus menyatakan dirinya, siapa yang percaya kepada firman-Nya, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maka mereka juga ganti bertanya, bagaimana caranya? Kami ini sudah keturunan Abraham. Tidak ada seorang pun yang akan memperhambakan kami. Kami adalah keturunan orang-orang merdeka, anak merdeka. Coba
Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana Tuhan Yesus dapat berkata, kamu akan merdeka? Ya, Abraham punya keturunan, yaitu Ismail. Siapa Ismail itu? Kita tahu riwayatnya yang tertulis dalam Alkitab. Ismail adalah anak hamba, anak seorang budak, bukan anak merdeka, tetapi Ishak adalah anak merdeka. Kenapa kok ditulis ayat seperti itu dalam Galatia pasal 4 itu? Bahwa Abraham memang bapaknya orang percaya, tapi bukan dari budak keturunannya. Saudara tahu Hagar adalah budak daripada Sarai. Oleh karena kehendak Sarah, maka Hagar diambil istri oleh Abraham. Itu kehendak Sarah, tapi kehendak Tuhan lain. Bukan itu, tapi kehendakku dari keturunanmu melalui Sarah akan melahirkan anak-anak merdeka, yaitu Ishak. Ini bedanya, saudaraku. Ini sudah menjadi perdebatan sejak zaman dulu sampai hari ini. Meskipun bapak satu, perempuan satu adalah perempuan budak dan satu adalah perempuan merdeka, itu juga silsilahnya beda, artinya beda, sejarahnya beda, pengertian rohaninya beda. Tapi perbedaan ini yang membuat suatu kemelut, suatu perdebatan sampai pada hari ini. Tapi pada pagi hari ini kita membaca kebenaran itu, firman itu yang akan memerdekakan kamu. Siapa kebenaran itu? Siapa firman itu? Hanya Tuhan Yesus, tidak yang lain. Meskipun kita keturunan Abraham, dari Hagar, dari Sarah, tetapi kita percaya pada Yesus, dia akan jadi muridku, dikatakan. Lebih dari itu adalah keturunan orang-orang merdeka. Merdeka secara apa? Merdeka secara rohani. Karena kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan yang rohani. Tidak akan diperbudak oleh dosa. Secara jasmani ada perbedaan, ada kasta, ada kelas. Kelas budak, kelas hamba, kelas majikan, dan lain sebagainya. Kalau dalam agama lain adalah kasta-kasta, ada berapa kasta. Tetapi kita orang percaya tidak lagi berpegang pada silsilah atau kasta itu. Dianggap menjadi anak-anak Allah, anak yang merdeka. Ini bedanya, saudara. Mari kita memahami ini. Ini juga ditulis dalam Efesus pasal 3. Surat Efesus pasal 3 ayat 18. Bagaimana Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Efesus bahwa pengertian tentang memahami tentang nama Yesus itu dalam Efesus pasal 3 ayat 18. Efesus pasal 3 ayat 18. Ya, sudah? Surat Efesus pasal 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Nah, ini bisa memahami, mau memahami, ya, dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Wah, ini pengajaran, saudaraku. Ini adalah pengajaran yang memerdekakan kita. Kasih Yesus tak terbatas. Sampai dikatakan, di sini dikatakan betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya siapa? Kasih Kristus. Kalau kita bisa memahami kasih Kristus yang tak terbatas ini,
hidup yang dibenarkan karena kita menerima kebenaran firman. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu. Ini lebih dalam lagi. Bisa dapat mengenal kasih itu. Wah, dalam sekali memahami. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Wah, ini pemahaman yang sangat dalam. Lebih meningkat. Pemahaman tentang kebenaran itu jauh lebih lebar, jauh lebih luas, jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam. Sedalam kasih Kristus. Bisa paham saudaraku ya? Dalam Efesus pasal yang kelima. Coba. Efesus pasal yang kelima. Ayat yang ke-13. Nah, nih. Ini hidup sebagai anak-anak terang. Ya. Ayat 15. Efesus pasal 5. Ayat yang ke-13 maksud saya. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Tadinya kita dalam kegelapan. Yesus menyatakan, akulah terang dunia. Siapa yang di dalam aku, mereka akan mengalami hidup kebenaran di dalam terang. Dan di sini dikatakan segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Tidak nampak lagi hitam atau dosa kita, yang nampak adalah terang. Karena sudah ditelanjangi dosa kita oleh terang itu. Sebab semua yang nampak adalah apa, saudaraku? Terang. Terang kebenaran firman. Ini saudara. Terang menyinari, melawan kegelapan, dan kegelapan tidak berdaya lagi, tidak mampu lagi. Dia bertahan di dalam terang itu. Cepat atau lambat, gelap itu akan sirna. Karena terang itu terus menerangi dan menyucikan kehidupan orang. Yang nampak bukan lagi dosa, kesalahan yang telah diperbuat banyak manusia. Oleh sebab mau percaya pada firman-Nya dan dianggap menjadi murid Yesus dan diterangi oleh kebenaran firman Allah, yang nampak adalah terang. Hidup terang, tidak sembunyi-sembunyi. Dosa tidak lagi disembunyikan. Tidak ada gunanya, berbahaya. Lebih baik kita terang di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mengaku dosa, aku mengaku salah. Ini terang. Seolah-olah dosa kita sudah, kegelapan ditelanjangi oleh terang itu. Dan tidak mampu lagi, dan tidak kelihatan lagi kegelapan itu. Maka jelaslah yang nampak, yaitu terang. Aduh. Coba kembali ke Injil Yohanes tadi. Dalam Injil Yohanes tadi, ayat yang ke-34, kata Yesus kepada mereka. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, orang-orang yang ragu-ragu, meskipun banyak orang Yahudi percaya, tapi membutuhkan suatu bukti bagaimana engkau bisa mengangkat atau menjadikan kami adalah orang merdeka. Dan ayat 34, kata Yesus kepada orang Yahudi itu, mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah apa, saudaraku? Hamba dosa. Setiap orang, siapapun orang itu, siapapun manusia, siapapun kita, dikatakan aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ini bedanya.
Kalau kita jadi hamba dosa di luar kemah, di luar rumah, karena tidak berhak hamba itu tinggal dalam rumah. Tapi yang tinggal dalam rumah adalah anak. Anak memiliki bagian keseluruhan dari rumah itu. Kalau bapak memiliki, anak juga ikut memiliki. Tidak ada hamba ikut memiliki, tidak ada. Ini jelas sekali. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Jadi hamba, budak dosa. Tidak ada tinggal di dalam rumah, di luar. Tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Ini pentingnya, saudaraku. Ini pentingnya. Bagaimana kita memiliki posisi sebagai anak yang setia tinggal dalam rumah. Apa yang ada dalam rumah ada kepunyaan anak. Bapak punya, anak juga ikut mempunyai, ikut memiliki. Ya. Dan saya coba di Efesus lagi. Di surat Efesus tadi masih ada yang kelewatan, belum kita baca. Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 tadi. Ya, dikatakan ayat yang ke-19 verse 3. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah, nah, bagi firman lah, bagi dialah, bagi Yesuslah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Turun-temurun, tak terbatas. Kasih itu sampai turun-temurun. Kalau kita menjadi anak-anak Allah yang punya bijaksana, memiliki hukum kasih yang tak terbatas, panjangnya, lebarnya, luasnya, tingginya, dalamnya. Kasih Yesus lebih dari itu semua. Ya, luar biasa. Di dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Karena itu 1 Petrus 1 ayat 22. Karena itu kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Nah, jadi kebenaran itu mampu menyucikan diri kita. Tidak ada yang bisa menyucikan. Kebenaran apa? Apalagi kebenaran diri sendiri, tidak bisa. Kebenaran firman Allah. Karena kebenaran itu terang nyata, tidak sembunyi-sembunyi, tidak bohong-bohongan. Namanya kebenaran di atas kebenaran. Bayangkan. Coba saya baca ayat 22. Karena kamu telah menyucikan diri kamu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, ketaatan kebenaran oleh roh. Ketaatan kebenaran oleh roh manusia yang taat. Daging sering berontak, tapi roh itu taat. Ini bedanya, saudaraku. Kita menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan, tidak sekedar menjadi anak-anak Tuhan, tapi mempunyai tugas. Kalau hamba-hamba bukan lagi
lagi hamba dalam dosa, hamba dalam budak perhambaan dosa, tapi hamba dalam kebenaran. Pilih mana? Hamba dosa atau hamba kebenaran? Namanya dosa juga ada hamba dosa, diperbudak oleh dosa, terikat oleh dosa, tapi hamba kebenaran taat setia, disucikan, bahkan roh kita mengalami penyucian oleh kebenaran firman itu. Ini pentingnya. Ini suatu pengajaran yang dalam sekali. Kita seringkali kita membaca, tapi seringkali kita juga tidak paham. Tapi ayo, dalam ibadah, di situ ada pengertian-pengertian Roh Kudus yang membuka pikiran manusia, mempunyai pengetahuan yang rohani, sehingga yang ada kesanaan yang dari Tuhan itu membuat hati kita tulus ikhlas untuk melakukan kebenaran itu di hadapan saudara kita yang lain. Coba saya ulangi. Ayat 22 ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran oleh Roh. Artinya seperti itu. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena apa? Karena kita sudah dilahirkan baru. Coba ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali, lahir baru. Ada tanda kelahiran baru. Lahir kembali. Bukan berarti lahir masuk ke rahim ibu dan lahir. Bukan itu artinya. Coba baca lagi, saya ulangi. Ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh apa? Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Wah, luar biasa. Kita sangat diberkati pagi hari ini. Mengenal kebenaran itu yang memerdekakan kita. Sehingga tidak ada rasa takut, khawatir, gentar, bimbang, dan lain sebagainya. Kalau sekarang ini di sekitar kita, di negara kita, di dunia, dilanda ketakutan, dilanda kekhawatiran, dan lain sebagainya. Mana kebenaran firman Allah? Yang tadinya membuat manusia tidak takut lagi, tidak khawatir lagi. Tapi ya oleh karena tidak mempercayai sepenuhnya kepada kebenaran itu, yang muncul adalah ketakutan. Ketakutan yang mengerikan. Ini saudara. Tapi perlindungan firman pagi hari ini, iya dan amin. Iya dan amin. Coba kembali ke Efesus tadi. Efesus tadi. Di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Surat 1 Petrus 3 ayat 15. Coba kita baca. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Sebagai apa? Sebagai Tuhan. Tidak ada nama lain yang disebut Tuhan, hanya Yesus. Maka ada nyanyian, Yesus Tuhan dan Allah kami. Nah, Yesus juga Tuhan, Yesus juga Allah. Ini tertulis dan dapat kita nyanyikan Yesus Tuhan dan Allah kami. Bagaimana kita tidak bisa memahaminya? Bagaimana kita juga bisa memahaminya? Coba saya baca ulang lagi. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang
yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Lemah lembut dan hormat. Ini. Jadi kita tidak memiliki merendahkan yang lainnya. Karena pengudusan ini membuat manusia, roh manusia itu memiliki hati yang lembah lembut dan hormat. Saling menghormati, saling menghargai sesama. Siapapun manusia yang kita jumpai, yang ada di sekitar kita, harus saling kita menghormati dan menghargai. Tuhan Yesus sangat-sangat menghormati dan menghargai ciptaan Tuhan yang seharusnya harus masuk dalam kebinasaan oleh karena jadi berhamba oleh dosa. Tapi Yesus menyatakan, akulah terang dunia, akulah gembala yang baik, akulah kebenaran, akulah kehidupan, akulah jalan yang lurus. Tuhan menyatakan itu supaya kita itu memahami. Jangan sampai iman kita terkoyak-koyak oleh karena suasana pandemi seperti ini dan kita ikut bimbang dan kacau. Coba 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Ia tidak berbuat dosa. Yesus tidak berbuat dosa. Kenapa? Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah. Jelas saudaraku ya. Ayat 22. Ia, Yesus, tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini patut kita terima, kita pahami. Supaya apa? Kita hidup di dalam Yesus. Kita hidup oleh karena firman. Tidak ada tipu, tidak ada dosa. Sedikit pun dosa apa? Cari di Alkitab apa yang pernah diperbuat Yesus berbuat dosa. Tidak ada. Karena itu kekudus. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, kuduskanlah hatimu dalam Kristus sebagai Tuhan. Kalau kamu ingin merdeka, menjadi anak-anak yang merdeka. Itu maksudnya. Ya, saudaraku. Kita kembali lagi ke Efesus tadi. Saya senang lagi kita kembali ke Efesus. Efesus pasal yang ke-5 tadi. Masih ada kelanjutannya. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah. Bangun. Jangan lemah, jangan loyo, jangan tidur. Bangun. Bangun apa artinya? Siuman. Apa artinya? Sadar. Kalau tidur tidak sadar. Dan kalau bangun sadar, pulih kembali pikiran kita, aktivitas saraf kita. Dikatakan itulah sebabnya bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Wah, percaya karena Yesus terang dunia, maka jadilah kamu terang-terang dunia. Menerangi apa? Kegelapan. Mengerangi apa? Dosa yang mungkin masih sembunyi di celah-celah hati kita. Sembunyi-sembunyi, jangan disembunyikan dosa itu. Buang. Itu maksudnya. Seterusnya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Bagaimana kita hidup berjamaah. Bagaimana kita hidup berkeluarga, bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup
Janganlah seperti orang bebal. Apa orang bebal? Orang dablek. Dablek. Angel kandanane, angel tuturane. Sulit dinasihati. Itu orang bebal. Seperti Nabal, orang bebal. Nah ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah apa saudaraku? Jahat. Hari-hari jahat. Sampai kapan hari kejahatan ini terus merajalela atau beredar? Tidak tahu. Mungkin bulan depan, mungkin bulan Agustus, mungkin September. Kita tidak tahu. Tapi yang penting hari ini hari jahat sudah. Untuk hari esok ada sendiri kejahatannya, ada sendiri kekhawatirannya, ada sendiri ketakutannya. Tapi hari ini, hari jahat, kita masuk di dalam satu kelompok penggembalaan. Ada perlindungan, ada pengayoman, ada pemeliharaan. Wah, luar biasa. Ayo sedikit kita kembali ke Yohanes pasal 8 tadi. Yohanes pasal 8 ayat 35. Ya. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, anak itu siapa anak itu? Jadi apabila Yesus Kristus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar apa saudaraku? Merdeka. Ini sungguh-sungguh ini. Merdeka sungguh-sungguh. Merdeka kekal ya ini. Merdeka yang tanpa batas. Seperti kasih Yesus tanpa batas. Begitu tingginya, begitu lebarnya, begitu dalamnya, begitu luasnya. Kasih Kristus. Ini kemerdekaan abadi. Sekarang kita hidup di bumi hanya berapa tahun umur kita. Kita manfaatkan umur ini untuk belajar memiliki kemerdekaan yang sejati, tidak dijajah oleh perhambaan dosa. Banyak di kita perbuatan dosa. Bohong juga dosa. Fitnah juga dosa. Banyak. Tidak perlu kita sebut. Seringkali kita mengalami sendiri. Tetapi kita mohon ampun, mohon kemurahan Tuhan supaya karunia firman itu yang menyucikan itu, kebenaran firman yang menyucikan kita itu membuat Kristus menjadi Tuhan di dalam diri kita. Waduh, saya juga tidak mengerti apa yang dimaksud Tuhan. Tapi pagi hari ini kita sangat diberi pengertian Roh Kudus menjadi anak-anak yang merdeka. Ayat terakhir dalam Roma pasal 6. Roma pasal 6. Surat Roma pasal 6. Ya. Roma pasal 6 ayat 14. Ayo kita baca sama-sama. Ya. Kamu diganti saya. Ya. Ada tulisan kamu diganti saya. Mari kita baca. Roma pasal 6 ayat 14. 2, 3. Sebab saya tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Amin, saudaraku. Amin. Ayo kita baca ulang lagi. Ayat 14. Kamu diganti saya. 2, 3. Sebab saya tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena saya tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah apa saudaraku? Kasih karunia. Amin. Kita di bawah hukum kasih karunia. Ini kasih karunia. Kasih karunia tidak semudah, segampang itu diberikan kepada semua orang. Kalau orang Yahudi banyak yang menerima, itu kasih karunia.
yang tidak menerima itu di bawah hukuman Taurat. Karena Taurat adalah hukum dosa. Siapa yang melanggar hukum mati. Kita hukum kasih, siapa yang melanggar dan mohon ampun, diampuni. Ini bedanya, saudaraku. Kita juga menggunakan hukum Taurat. Kita juga bisa menerima hukum Taurat karena itu adalah firman Allah. Dan pengajar hukum Taurat juga bisa menerima hukum kasih. Nah, ya toh, hukum Taurat mengatakan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya toh? Kasihlah Tuhan Allah. Tetapi apa? Kata Yesus, kasihilah musuhmu. Ini kasih karunia, saudara. Tidak mempunyai dendam sentimen untuk mematikan orang, membunuh orang, tidak. Tetapi mengajak supaya orang mengenal kebenaran itu. Dan Kristus menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Luar biasa. Coba saya ulangi baca dalam Yohanes tadi. Saya senang sekali ini, saudara. Ayat 36. Jadi apabila anak itu, ini Yesus yang ngomong ini, saudara. Yang dimaksud anak ada dirinya sendiri, Yesus sendiri. Karena dia adalah anak Allah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila Yesus itu memerdekakan saya pun benar-benar apa saudaraku? Merdeka. Oh, puji Tuhan. Ya, kita mohon kepada Tuhan supaya terang yang nyata ini, terang sesungguhnya percaya dari kita dan hidup kita bercahaya di antara yang lainnya. Dan kebenaran ini yang memerdekakan kita. Bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang saat, tapi selama-lamanya. Luar biasa. Biarlah firman ini menjadi berkat, kekuatan bagi kita untuk menghadapi hari-hari yang jahat hari ini. Kita berpegang sebagai anak-anak yang merdeka oleh karena Yesus. Mari kita angkat satu pujian. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Kita angkat pujian kasih Yesus, kasih yang sempurna. Tak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan Yesus. Rela mati bagi kau dan aku. Yesus, Yesus Tuhanku, aku cinta Engkau. Karena kasih-Mu mengalir dalam aku. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Kasih Yesus tak terbatas. Kasih Yesus menebus dosaku. Yesus, besarlah kasih-Mu, ku tak dapat membalasmu. Aku hanya dapat menyembah Tuhan. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Kasih Yesus tak terbatas. Kasih Yesus menebus dosaku. Oh Yesus, besarlah kasih-Mu, ku tak dapat membalasmu. Aku hanya
dapat menyembah Tuhan. Aku hanya dapat menyembah Tuhan. Aku hanya dapat menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Ini Tuhan yang dapat aku lakukan. Yang dapat aku lakukan hanya untuk menyembah. Oh, kami menyembah Tuhan. Ini yang dapat kami lakukan, hanya menyembah Tuhan Yesus. Engkau yang sangat kucinta, Engkau yang sudah lebih dulu mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seberapa besar dosa kami telah Engkau cuci dengan darah-Mu, dengan firman-Mu, sehingga yang nampak adalah kenyataan terang itu. Oh, terima kasih Tuhan. Kami sangat diberkati pada pagi hari ini. Kami sangat dikuatkan, hidup kami disucikan Tuhan, menjadi anak-anak merdeka, anak-anak yang mewarisi kerajaan surga, anak-anak yang memiliki anugerah kasih karunia untuk hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, seluruh penonton, pendengar, melalui live streaming, melalui ibadah online ini, YouTube ini Tuhan. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada, yang mendengar dan menikmati ini, diberkati Tuhan. Terima kasih. Jangan seorang pun memiliki rasa ketakutan, karena hari ini hari yang jahat. Tetapi hari ini kami tidak takut, karena firman itu, Yesus itu menjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Berkat-berkat dari surga Engkau limpahkan, Engkau curahkan Tuhan. Engkau selalu mencurahkan berkat apa saja, sehingga kami orang percaya mendapatkan suatu penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang melimpah ruah. Terima kasih Tuhan. Terima. Yang sakit Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Yang ragu-ragu Tuhan kuatkan. Imannya tidak akan goyah, tetapi selalu bangun, bangkit, berdiri, dan ikut melayani pekerjaan Tuhan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Gereja-gereja lain Tuhan tolong, Tuhan berkati. Pemerintah negara Indonesia yang kami cintai, Tuhan juga berkati, pulihkan semuanya ini. Kemuliaan bagi nama Tuhan, juga negara seluruh dunia. Kami berdoa, Tuhan berkati, lindungi, dan Tuhan hentikan apa yang sudah terjadi saat ini, yang mencekam, membuat manusia takut. Tapi pagi hari ini kami dikuatkan. Kami tidak akan takut lagi, sebab Tuhan menyelamatkan kami. Kekasihku sekalian, terimalah berkat dari surga, dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, bahkan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati kalian semua dimanapun kalian berada hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Anda telah mengikuti ibadah raya online GBT Shalom Nongko Jajar, Pasuruan. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda serahkan di sekretariat gereja pada setiap hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat kepada para kolektan yang bertugas. Kiranya ibadah raya online ini membawa berkat bagi Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Soli Deo Gloria.